Lampung, Ali Muktamar Hamas mengatakan pihaknya dan Bupati juga telah melakukan audiensi. Mereka sepakat untuk melakukan agenda ulang 3 hari pasca demonstrasi tersebut untuk membahas mengenai tuntutan mereka, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung Dominius Desmantri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik. CSR itu bagaimana pembangunan di Lampung Selatan ini merata, khususnya untuk masyarakat ya, terkait pedagang kecil maupun petani, nelayan ataupun yang berkaitan dengan dana CSR. Berapa sih Bang totalnya Bang? Kalau masalah dana CSR kita belum menghitung besarnya, karena banyak perusahaan di Lampung Selatan ini, khususnya Tanjung Bintang, Napar, Jati Agung dan lain-lain. Sebagai kontrol sosial berhak nggak lembaga sih kan? Berhak dan tidaknya itu dari pemerintah sendiri yang memberikan, bukan dari LSM. Pemerintah wajib transparan gitu ya terhadap berapa yang masuk, berapa yang terkelola, berapa yang digunakan gitu ya dalam artian kita tekan perlu belum tahu ya Bang ya berapa nilainya Bang ya. Oh nanti kita agendakan oleh Bupati mengagendakan 3 hari kemudian. Kita minta nggak yang transparansi berapa jumlah segala macam, kita minta nggak nanti pada pertemuan 3 hari nanti. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi Desa Batu Merah, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolmong pada Kamis 30 September kemarin. Meski hujan deras melanda Kabupaten Bolmong, namun tak menyurutkan keinginan mantan Wali Surabaya ini untuk berkunjung ke Bolmong. Risma datang untuk melihat keadaan masyarakat Desa Batu Merah yang terdampak banjir bandang belum lama ini. Informasi lebih detailnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Nilton Durado yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nilton. Halo rekan Firda. Nilton, bisa Anda jelaskan lokasi apa saja yang ditinjau oleh Mensos Tri Risma hari ini saat berkunjung ke Bolmong ini? Baik rekan Firda. Jadi Menteri Sosial Tri Risma hari ini datang sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dan kurang lebih ada 4 lokasi yang ditinjau, mulai dari bantaran sungai, rumah warga, posko pengungsian, hingga tempat psikolog healing untuk anak-anak. Kemudian, Nilton, apa saja bantuan yang diberikan oleh Risma sendiri, Risma ini sendiri kepada masyarakat Bolmong yang terdampak banjir? Kementerian Sosial sendiri pada bulan depan akan menganggarkan kurang lebih 20 juta untuk masyarakat yang terdampak korban banjir, terutama yang berada di bantaran sungai. Nah, 20 juta ini nantinya akan dibangun rumah-rumah untuk tempat relokasi. Selain itu, Mensos juga menyerahkan seperti kasur, sembako, hingga selimut kepada warga Bolmong yang terdampak banjir. Nilton, bagaimana reaksi atau tanggapan begitu dari masyarakat saat mengetahui Tri Risma hari ini datang ke Bolmong? Sebelum datang, memang masyarakat sudah sangat menunggu kedatangan Mensos, meskipun protokol tetap menghimbau masyarakat agar tidak berkerumun, tapi karena masyarakat sangat ingin melihat menteri datang ke desa mereka, jadi kerumunan memang tidak terhindarkan karena antusias masyarakat. Dan Mensos sendiri sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh masyarakat. Selain meninjau banjir begitu di sana, apa yang dilakukan oleh Mensos Tri Risma hari ini di Bolmong saat ini? Setelah meninjau banjir, sebenarnya Mensos akan ke Manado. Tapi sebelum ke Manado, dia melihat proses trauma healing untuk anak-anak di Desa Batu Merah yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Dan memang Risma menemukan bahwa ada beberapa anak yang masih takut dengan banjir. Terbukti pada saat hujan ada beberapa anak yang mulai lari dari tenda pengungsian karena mereka takut dengan air bah. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Nilton Durado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tercatat 4 kali insiden kebakaran hanguskan rumah warga di Kota Tarakan selama bulan September 2021. Dari 4 insiden ini, sebanyak 4 rumah terdampak kebakaran dan habis dilelap si jago merah. Rata-rata penyebabnya diduga berasal dari korsleting listrik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Bausiah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Halo rekan Andi. Rekan
Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Api kembali berkobar di kota Banjarmasin. Kali ini terjadi di Jalan Pahlawan Gang Nusa Indah, RT 1, RT RW 8, dan RT 8 maksud kami, Kecamatan Banjarmasin Tengah, pada Jumat 1 Oktober sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Si jago merah mengamuk tepat saat umat muslim sedang melaksanakan sholat Jumat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Mas Rida yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rida. Halo rekan Firda yang ada di studio, selamat sore. Rida, bisa Anda jelaskan apakah ada korban jiwa begitu dalam peristiwa kebakaran ini? Iya, baik, untuk kejadian kebakaran yang terjadi pada Jumat siang sekitar pukul 12.30 WITA tadi ya, menghanguskan sekitar 6 buah rumah, di mana keenamnya itu mengalami rusak dalam skala ringan dan juga besar, dan 1 buah rumah lainnya rusak akibat upaya pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api begitu. Jadi untuk korban jiwa sendiri memang tidak ada, hanya tadi dilaporkan salah seorang warga mengalami luka bakar ringan, di mana saat terjadi kebakaran tersebut dia berupaya untuk menyelamatkan barang-barang di rumahnya begitu. Untuk saat ini korban yaitu warga tersebut sudah diketahui dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Banjarmasin. Rida, lantas apa penyebab kebakaran yang terjadi di Kelurahan Seberang Masjid Banjarmasin Tengah ini? Ya, baik, untuk penyebab sendiri pihak kepolisian yang saat ini berada saat kejadian juga turut ada di TKP mengatakan pihaknya belum berani memastikan apakah akibat dari kebakaran tersebut karena arus pendek listrik ataupun karena api dari dapur. Karena pada saat kejadian warga sendiri diketahui sedang melaksanakan sholat Jumat khususnya untuk umat muslim pria begitu. Jadi belum diketahui untuk penyebabnya. Rida, lantas butuh berapa lama begitu untuk memadamkan, petugas damkar memadamkan api di sana? Ya, baik, untuk api sendiri terpantau ya sekitar 1 jam dijinakan hingga benar-benar dinyatakan sudah tidak mengeluarkan asap lagi di lokasi kebakaran tersebut. Dan sebagai informasi juga bahwa salah seorang dari warga yang menjadi korban kebakaran ini adalah awak media dari media lokal di Banjarmasin ini. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua RT 1 Idi Jarianor. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, rumah pian kena juga Pak RT? Rumah pian kena juga. Ini warga tuh dapurnya aja bungkas tuh, nah bas bubanya menerobos tuh. Nah, lain atapnya ada juga tadi tuh di muka sini. Kena api aja tapi. Kena kenapa? Kena api lah. Bubuhannya menaiki tuh. Untung atapnya. Asal mula api dari mana, Pak? Ujar saktinya dari kan awak pesembahyang bisa jamil lah. Jadi yang jam bubuhannya kira-kira di Warsapari tuh ya. Wadici. Nah, itu wadici ya ada, tapi kada pasti juga Bang lah bubuhannya akan sembahyangan Bang. Diduga aja gitu nah. Kompor kah atau apakah dugaannya itu Pak? Listrik kah atau apa? Belum tahu lagi lah ini. Ada korban jiwa kajar Pak? Ada dalah. Jadi totalnya yang parah ada? Yang parah tuh 4. Yang ringan tuh 3. Pak RT. Oh, aman. Nama Pak RT siapa? Nama Pak RT? Idi Jarianor. Edi kah? Idi Jarianor. Jarianor. Umur pian berapa Pak RT? RT 1. RT 1. Umur pian berapa? 50. Tercatat 4 kali insiden kebakaran hanguskan rumah warga Kota Tarakan selama bulan September 2021.
Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perbuatan Aswaruddin alias Aswar Gurinci, 35 tahun, dan Kaidir Syah alias Kaidir, 56 tahun, warga desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, terbilang cukup sadis. Kedua terdakwa ternyata mengubur Laudia Cynthia Bella, 13 tahun, siswi SMP hidup-hidup. Hal ini diungkapkan dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Aceh Singkil. Atas perbuatan sadisnya itu, menjadi pertimbangan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menuntut keduanya dengan hukuman mati. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Dede Rosadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dede. Halo, selamat sore. Ya. Dede, bisa Anda jelaskan apa alasan JPU ini menuntut hukuman mati kepada kedua terdakwa ini? Setidaknya ada 4 alasan yang disampaikan oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sehingga kedua terdakwa dituntut hukuman mati. Yang pertama, perbuatan terdakwa dinilai sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Salah satunya terungkap dalam fakta persidangan bahwa korban Claudia Cynthia Bella ini ketika dikuburkan ternyata masih dalam kondisi masih hidup. Kemudian alasan yang kedua, korban merupakan anak-anak yang usianya masih di bawah umur. Diketahui Laudia Cynthia Bella ini masih berusia sekitar 13 tahun. Kemudian alasan ketiga, perbuatannya meresahkan masyarakat. Kemudian yang terakhir, perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban. Kemudian Dede, bagaimana reaksi dari terdakwa sendiri atas tuntutan dari JPU ini? Persidangan sendiri sebetulnya
dalam dilakukan secara tertutup, namun kami masih bisa melihat dari luar, kebetulan kacanya transparan, dan agak unik ketika majelis hakim menanyakan apa reaksi terhadap tuntutan JPU ini. Kedua terdakwa sempat mengatakan kami tidak mengerti. Kemudian ketika suruh dibaca juga mereka mengaku tidak bisa baca. Akhirnya tim JPU mengulang lagi tuntutannya, dan akhirnya kedua terdakwa mengatakan mengerti dan mereka dijadwalkan akan menyampaikan eksepsi pada Senin pekan depan. Dede, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit begitu ya mengenai kronologi kasus ini terjadi bagaimana? Awalnya kasus ini bermula ketika sekitar tanggal 12 Mei 2021 ketika keluarga korban menyatakan Bella dinyatakan hilang. Kemudian belakangan atau sekitar sore-sorenya masih seingat saya masih pagi sekitar pukul 10 di tanggal 12 Mei itu ditemukan korban dalam kondisi terkubur, namun tidak semua badannya terkubur, bagian tangannya masih terlihat, kakinya masih terlihat. Tidak lama malamnya kemudian kepolisian dari Polres Aceh Singkil berhasil menangkap kedua pelaku, dan ternyata terbongkar bahwa kedua terdakwa ini melakukan pemerkosaan dan pemukulan dan melakukan penguburan hingga korban meninggal dunia, dan kasusnya terus bergulir, dan saat ini di Pengadilan Negeri Aceh Singkil dalam proses tahapan penuntutan, dan Senin depan dilakukan eksepsi dari kedua terdakwa. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Muhammad Husni. Berikut liputannya untuk Anda. Dasarnya bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan, yaitu dengan cara terdakwa melakukan kekerasan pemerkosaan. Setelah dilakukan pemerkosaan secara sadis, selanjutnya dilakukan pemukulan terhadap wajah kepada korban. Setelah itu dilakukan pembunuhannya dilakukan dengan mengubur korban di belakang kantor desa. Berarti fakta di persidangan masih hidup Pak waktu dikubur itu? Fakta yang ada berdasarkan keterangan ahli kemungkinan besar masih hidup, sehingga kematian itu diakibatkan ketika dilakukan penguburan itu, sehingga tidak dapat lagi menghirup udara yang terhadap korban, seperti itu. Ini kami lakukan tuntutan mati. Pertimbangannya pertama, apa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perbuatan yang sangat sadis dan tidak berkemanusiaan. Yang kedua, korbannya adalah anak. Yang ketiga, perbuatannya telah meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria berinisial AR 48 tahun berhasil diamankan oleh tim Polsek Sandaran, Kabupaten Kutai Timur lantaran tega mencabuli anak tirinya. Kelakuan bejat AR terbongkar setelah anak tirinya yang masih berusia 15 tahun dibawa ke rumah sakit Sangkulirang akibat sakit perut yang dideritanya. Tim medis melakukan pemeriksaan dan mendapati adanya alat kontrasepsi berupa di dalam rahim sang bocah. Kejadian ini memantik amarah ayah kandung dari korban sehingga pelaku dilaporkan ke pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Syifaul Mirfako yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Syifa. Halo rekan Firda. Syifa, bisa Anda jelaskan bagaimana peristiwa ini terbongkar hingga dilaporkan ke pihak kepolisian begitu? Baik, rekan Firda, benar sekali. Seorang pria berinisial AR berusia 48 tahun berhasil diamankan tim Kapolsek Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, lantaran tega mencabuli anak tirinya. Kelakuan bejat AR terbongkar setelah anak tirinya, sebut saja Melati, berusia 15 tahun dibawa ke rumah sakit Sangkulirang akibat sakit perut yang dideritanya. Tim medis melakukan pemeriksaan, laporkan kepada pihak kepolisian. Selama setahun terakhir, Melati menjadi korban tindakan pencabulan oleh ayah tirinya sendiri. Karena tidak tahan terus diruda paksa, akhirnya korban berupaya melarikan diri ke tetangganya yang berjarak ratusan meter dari rumah. Berkat bantuan tetangganya, korban berhasil pergi dari Kecamatan Sandaran ke Kecamatan Sangkulirang yang jaraknya sekitar 3 jam lebih untuk menemui ayah kandungnya.
Sesampai di Kecamatan Sangkulirang, korban mengungkap kejadian pencabulan yang ia alami ke ayah kandungnya, sehingga kemudian ayah kandungnya melaporkan pelaku ke Polsek Sangkulirang. Demikian, Firda. Syifa, sudah berapa lama pelaku ini melancarkan aksi bejatnya terhadap korban yang merupakan anak tirinya begitu? Baik, Firda. Kapolres Kutai Timur AKBP Weli Jatmoko memaparkan pelaku AR rutin melakukan aksi bejatnya setiap 3 kali dalam seminggu dan selalu dilakukan pada siang hari saat rumah dalam keadaan sepi. Pada siang hari, ibu korban sibuk berjualan hingga larut malam di lokasi sebuah perusahaan, sehingga korban 2020 hingga 16 September 2021 lalu. Akibat dari kelakuan tersangka, korban mengeluhkan rasa sakit di perut dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat menjalani perawatan itulah ditemukan adanya alat kontrasepsi di dalam rahim korban. Demikian, Firda. Syifa, kemudian apa motif pelaku ini sehingga tega melakukan aksi cabulnya terhadap anak tirinya sendiri? Baik, Firda. Sementara tersangka AR mengaku perbuatannya dilakukan karena khilaf dengan alasan saat itu istrinya sedang hamil 7 bulan dan sibuk berjualan dari pagi hingga malam hari. Namun perlu saya sampaikan bahwa ada perbedaan antara pengakuan yang disampaikan tersangka dan korban. Tersangka mengaku hanya melakukan tindakan cabul terhadap korban sebanyak 13 kali, sedangkan korban mengaku AR rutin melakukan tindakan asusila tersebut seminggu 3 kali dalam setahun terakhir. Demikian, Firda. Apakah saat dilakukan pencabulan begitu, apakah ada iming-iming begitu dari pelaku sendiri atau ada ancaman? Baik, Virga. Pada saat kejadian pencabulan terjadi, pelaku mengancam menggunakan senjata tajam sehingga korban terpaksa memenuhi nafsu bejat pelaku. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Syifaul Mirfako atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Adam Mesianaya, 44 tahun, warga negeri Makariki, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, dinyatakan hilang terseret arus sungai Ruatah, kawasan kilometer 12, Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah. Dari keterangan Satuan Brimob Polda Maluku, Batalion B Pelopor Amahai, pada Kamis 30 September menyebutkan bahwa kejadian naas itu terjadi pada Selasa 28 September pagi. Adam terbawa arus sesaat setelah rakit yang ia gunakan bersama 2 orang temannya terbalik di tengah derasnya aliran sungai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Lukman Mukadar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lukman. Halo Firda. Lukman, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi terjadinya peristiwa tersebut sebelum korban dinyatakan hilang terseret arus sungai? Iya, baik Firda dan juga Tribunas, dapat kami informasikan bahwa insiden terjadinya hilangnya Adam Mesinai, warga negeri Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah yang terjadi pada Selasa awal pekan lalu. Ini terjadi ketika Adam dan 2 orang temannya ini menyeberangi sungai menggunakan rakit. Dan kemudian rakit terbalik hingga menyebabkan Adam tenggelam dan tidak muncul di permukaan. Sebelum insiden ini terjadi, Firda, sebelum terjadi insiden tersebut, Adam dan 2 orang temannya ini pergi ke hutan untuk mengambil kayu atau kayu papan jenis sualap yang berukuran tebal, kemudian dibawa pulang begitu. Namun di tengah perjalanan mereka terhantam oleh arus sungai ini. Jadi kawasan ini, Firda, kawasan ini adalah kawasan atau rute yang memang sudah sering dilalui oleh ketiga orang ini. Artinya sudah tidak asing lagi kawasan tersebut untuk mereka melewatinya. Namun naasnya ketika saat itu mereka menyeberang sungai tersebut, meski mereka sadar bahwa debit air sangat tinggi, kemudian aliran arus sungai sangat kuat, namun mereka tetap nekat dengan berdalih bahwa mereka sudah biasa melewati atau melintasi, menyeberangi sungai tersebut. Namun di tengah perjalanan mereka, rakit mereka ini terhantam oleh arus sungai yang kuat sehingga membuat rakit terbalik dan Adam tenggelam begitu, Firda. Kemudian bagaimana perkembangan pencarian Adam di hari keempat ini dan siapa saja yang terlibat dalam proses pencarian tersebut? Iya, baik.
Ya, untuk proses pencarian ini ada sejumlah instansi yang terlibat, diantaranya Basarnas Ambon, kemudian bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Maluku Tengah, dibantu TNI Polri dan warga setempat untuk melakukan pencarian. Nah, untuk perkembangan pencarian hingga hari keempat ini belum membuahkan hasil apa-apa, bahkan tim gabungan ini sudah melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator, namun ada sedikit kendala, ekskavator sudah mengalami kerusakan di sore hari tadi, sehingga mereka harus mencari secara manual lagi atau dengan cara manual melakukan pencarian di sekitar TKP tersebut. Namun hingga kini hasil masih nihil, Firda. Mereka berencana akan melanjutkan pencarian di besok hari dengan memantau kondisi cuaca, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BPBD Kabupaten Maluku Tengah, Abdul Latif K. Berikut liputannya untuk Anda. TNI Polri dan Polairut, kita sama-sama terjun, sudah 2 hari bekerja dari pagi sampai malam, tapi sampai saat ini belum menemukan. Nah, hari ini tim berada di lapangan lagi, dan dengan menggunakan satu alat berat, ekskavator, itu kami mulai dari kemarin sudah menggunakan, cuman karena kemarin itu sekitar jam 2-an itu angin hujan sangat lebat sehingga air membesar lagi, dan itu kami tidak bisa melakukan pencarian lebih ini. Nah, tadi tim kami juga ada di sana bersama-sama dengan tim SAR. Lalu ada informasi yang disampaikan bahwa memang air sudah mulai reda dan sekarang alat berat sudah mulai beroperasi. Mudah-mudahan di titik itu, karena memang di titik itu ada semacam kolam yang dipenuhi oleh kayu-kayu bekas, tumpukan kayu bekas itu yang di bawah air, sehingga kami mencurigai bahwa yang bersangkutan ada di situ. Itu juga berdasarkan hasil komunikasi kami dengan saksi yang saat itu bersama-sama. Jadi mereka menyatakan bahwa setelah yang bersangkutan masuk dalam air, kemudian sekitar 1-2 menit itu masih kelihatan, setelah itu dialir air langsung sampai. Terima kasih. Selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Polres Madiun meringkus AYP 16 tahun, seorang anak di bawah umur pelaku pencurian handphone di Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Mejayan. Kapolres Madiun AKBP Juri Leonard Siahaan mengatakan, AYP sudah 7 kali ketahuan melakukan pencurian dengan modus yang sama. Kelima kasus yang dilakukan di versi berada di luar kota, yaitu di Blitar dan Kediri, sedangkan kasus ke-6 yakni di Magetan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Sofyan Chandra Arif Sakti yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sofyan. Halo, selamat sore Firda. Ya. Sofyan, bisa Anda jelaskan apa motif dari pelaku sendiri hingga mencuri sebanyak 7 kali begitu? Ya, rekan Firda, Polres Madiun telah meringkus AYP, seorang bocah berusia 16 tahun yang sudah melakukan 7 kali aksi pencurian. 7 kali aksi pencurian dilakukan di beberapa kabupaten kota yang berbeda, Firda. 5 kali dilakukan di daerah Blitar dan Kediri, 1 kali di Magetan, dan terakhir ini di Kabupaten Madiun. Untuk kasusnya yang 5 kali ini diversi, Firda, atau diampuni karena pelaku ini masih di bawah umur, dan saat itu yang dicuri tidak mahal, Firda, yaitu hanya rokok. Namun yang ke-6 kali, yaitu di Kabupaten Magetan ini yang dicuri adalah HP, dan karena sudah berulang kali, akhirnya polisi ini menindak tegas, yaitu menaikkannya ke jalur hukum, dan AYP ini akhirnya dihukum dengan 1 tahun hukuman penjara, Firda. Namun setelah bebas ini, AYP tidak kapok, malah melanjutkan aksinya lagi, kali ini di Kabupaten Madiun, yaitu di 2 TKP, Firda. Yang pertama di Kecamatan Dagangan, yang kedua di Kecamatan Mejayan. Targetnya ini juga sama, Firda, yaitu HP, dengan modus dia mengamati dulu targetnya, itu tokonya ini lengang atau pemilik toko tidak ada di tempat, AYP ini langsung mengendap ke toko dan mengambil target pencuriannya, yaitu HP, Firda. Untuk motifnya sendiri, AYP ini sudah tidak tinggal bersama orang tuanya berada di luar kota atau di luar Jawa, Firda, dan AYP ini hidup menggelandang di Kabupaten Magetan sehingga mencuri untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga untuk berfoya-foya, Firda. Sofyan, mungkin bisa Anda jelaskan secara detail begitu terkait hasil curiannya ini sendiri, untuk apa saja begitu? Untuk hasil curiannya sendiri, kecuali untuk kehidupan sehari-hari, ini juga untuk berfoya-foya, Firda. Seringkali AYP ini tidur di hotel dengan teman perempuannya, dan saat ini AYP ini sedang menderita penyakit kelamin, yaitu sifilis, sehingga polisi harus melakukan perawatan terlebih dahulu karena penyakit kelaminnya ini sudah cukup parah, Firda, sehingga harus dilakukan perawatan dulu sebelum dilanjutkan proses hukumannya, Firda. Lantas bagaimana proses hukum, mengingat pelaku sendiri sudah 7 kali mencuri, namun masih di bawah umur begitu? Ya, untuk 7 kali ini, yang 5 kali dilakukan diversi, yang 1 kali Magetan ini dihukum dengan 1 tahun hukuman penjara, sedangkan yang terakhir di Kabupaten Madiun ini belum diproses, Firda, karena masih menjalani perawatan. Namun Kasat Reskrim Polres Madiun mengatakan karena sudah residivis, walaupun anak di bawah umur, bisa saja hukumannya lebih berat daripada kasus yang di Magetan selama 1 tahun, Firda. Mungkin akan naik 2 kali lipat atau seperti apa, nanti menunggu keputusan dari pengadilan, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Madiun, AKP Rian Wiraraja Pratama. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk sebelumnya sendiri, yang bersangkutan ini berdasarkan hasil penyelidikan kami, yang bersangkutan sebelumnya juga pernah dihukum, yaitu di Polres Magetan untuk kasus yang sama, dan juga pernah berurusan dengan kepolisian, tetapi hal itu dilakukan proses diversi atau perdamaian karena memang yang bersangkutan masih di bawah umur di beberapa tempat sebanyak 5 kali. Itu melakukan sebanyak itu untuk apa sih kebutuhannya? Yang bersangkutan ini melakukan aksinya ini untuk yang pertama tentu kehidupan biaya hidup sehari-hari, lalu yang selanjutnya untuk kesenang-senangannya yang bersangkutan, begitu. Ada indikasi untuk jalan sama cewek atau bagaimana? Untuk hal tersebut memang yang bersangkutan tidak
menceritakan tentang hal tersebut. Tetapi di sini tentu yang perlu saya sampaikan juga, yang bersangkutan ini kami amankan dan juga sedang kami rawat bersamaan dengan yang bersangkutan sedang sakit, yaitu sakit apa sipilis atau raja sini. Kalau melihat angkutan sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen resmi. Sebanyak 16 motor yang diangkut, 7 unit diantaranya tidak dilengkapi dokumen resmi. Akibatnya, supir truk yakni Bilayadi, 46 tahun, warga Medewi, Kecamatan Pekutan, Jembrana, ditangkap. Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP M. Reza Pranata mengatakan bahwa awal penangkapan ini dilakukan seusai pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Made Ardiangga yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ardiangga. Ya, halo Firda, selamat sore. Ya, Firda. Ardiangga. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan truk tersebut yang memuat motor tanpa dokumen resmi ini? Ya, terima kasih Firda, selamat sore. Bisa saya sampaikan untuk penangkapan atau pengungkapan kasus 16 motor tanpa dokumen resmi atau BPKB dan juga tanpa kelengkapan BPKB terutama dilakukan pada 28 September 2021 sekitar pukul 1 siang, di mana Satreskrim Jembrana mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengangkutan yang dilakukan oleh terduga pelaku saat ini statusnya Bilayadi akan menuju ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Setelah dicek ke lapangan, Satreskrim Polres Jembrana menemukan 16 motor tanpa dokumen resmi. Kemudian diperkuat dengan adanya laporan dari warga, di mana warga juga membawa BPKB dari 16 itu salah satu diantaranya dilaporkan bahwa diperkuat dengan bukti resmi berupa BPKB yang akhirnya polisi melakukan penangkapan terhadap sopir atau Bilayadi itu sendiri. Selanjutnya dari pengembangan ada 8 orang lainnya yang juga melaporkan bahwa dari 16 motor itu adalah motor milik warga, dan untuk sisanya 7 diantaranya hingga saat ini masih statusnya bodong atau belum diketahui rimbanya, di mana untuk status motor sendiri masih didalami apakah itu termasuk dalam tindak pencurian atau kejahatan lainnya. Seperti itu, Firda. Ardiangga, mungkin bisa Anda jelaskan motor ini akan dijual kemana dan per motor ini rencananya dijual berapa harganya? Untuk motor sendiri di roda 2, motor roda 2 sendiri ini merupakan motor dari secara keseluruhan dari nomor polisi, merupakan motor plat nomor Jembrana, di mana akan diangkut ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Untuk per unitnya, menurut pengakuan dari terduga pelaku atau Bilayadi sendiri akan dijual 3 hingga 4 juta, di mana Bilayadi sendiri untuk 7 motor itu 3 diantaranya dia beli sendiri dan masih didalami keterangannya atau apakah itu motor curian atau kejahatan lainnya, sedangkan yang 4 lainnya merupakan titipan dari seseorang berinisial AR, di mana orang berinisial AR ini mendapatkan pesanan dari orang berinisial ALA dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, seperti itu. Ardiangga, lantas apa langkah yang selanjutnya dilakukan oleh pihak Polres Jembrana sendiri terkait adanya hal ini? Untuk proses selanjutnya, karena 7 motor ini belum diketahui apakah hasil tindak pencurian atau kejahatan lainnya, maka Polres Jembrana akan berkoordinasi dengan Polda Bali dan Polres jajaran lainnya di 8 kabupaten atau kota di Bali itu sendiri. Untuk lebih mendalami lagi apakah kasus ini termasuk dari sindikat kejahatan pengiriman atau barang curian antar pulau atau sejenisnya, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Made Ardiangga, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah kerusakan fasilitas umum masih terlihat di ruang terbuka hijau atau RTH Jatibarang, Jumat 1 Oktober 2021 hari ini.
Warga pun berharap perbaikan segera dilakukan guna mengembalikan keindahan RTH yang sekaligus alun-alun di Kecamatan Jatibarang tersebut. Seorang warga asal Desa Tambak, Kecamatan Indramayu, Riki Ramadan, mengatakan perbaikan ini penting dilakukan mengingat RTH Jatibarang adalah salah satu ikon dari daerah yang berlokasi di Pantura, Jabar tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Handika. Halo Firda. Handika, bisa Anda jelaskan seperti apa kerusakan fasilitas di RTH Jatibarang ini? Baik Firda, dapat kami sampaikan untuk kerusakan di RTH Jatibarang Kabupaten Indramayu ini memang sudah berlangsung cukup lama sejak beberapa tahun sebelumnya. Dan sampai dengan saat ini kerusakan tersebut masih terlihat dan usianya sekarang menginjak 2 tahun. Dari pantauan tribuncirebon.com tadi di lokasi, kerusakan ini banyak terdapat di beberapa bagian ya, terutama di tribun dari RTH itu sendiri, termasuk bangku-bangku pengunjung, toilet, dan lain sebagainya. Termasuk juga pada bangunan-bangunan beton seperti pada tangga dan lain-lain itu mengalami kerusakan, Firda. Bagaimana lantas tanggapan dari warga sendiri mengenai hal ini? Baik Firda, untuk tanggapan dari warga sendiri, mereka tentunya sangat menyayangkan ya dengan kerusaknya fasilitas umum di RTH Jatibarang. Mengingat RTH Jatibarang ini merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Indramayu sendiri dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari daerah sekitarnya seperti di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Subang, dan lain sebagainya. Mereka juga meminta pemerintah untuk segera membenahi RTH Jatibarang, mengingat RTH ini baru dibangun dan selesai dibangun maksud saya pada tahun 2019 lalu, namun kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka meminta adanya upaya dari pemerintah untuk segera melakukan pembenahan di RTH Jatibarang. Handika, apakah benar rusaknya RTH Jatibarang ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi begitu? Baik Firda, untuk dugaan tindak pidana korupsi memang benar terjadi di RTH Jatibarang Kabupaten Indramayu ini, mengingat pada Rabu 29 September 2021 kemarin, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengamankan sebanyak 4 tersangka. 2 diantaranya diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu, yakni S selaku Kepala Dinas dan BSM selaku Kabid di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau DPKPP Kabupaten Indramayu. Selain 2 pejabat tersebut, Kejati Jabar juga mengamankan 2 tersangka lainnya dari pihak swasta. Saat ini dihitung kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka itu yakni sekitar 2 miliar rupiah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Handika Rahman atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masyarakat Desa Ondo-Ondolu, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah akhirnya terbebas dari daerah blank spot. Mereka kini bisa menikmati jaringan internet setelah menara jaringan Indosat diresmikan oleh Bupati Banggai Amiruddin Tamureka pada Kamis 30 September kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Asnawi Zikri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Asnawi. Halo Firda. Asnawi, bisa Anda jelaskan sudah berapa lama warga di Desa Ondo-Ondolu ini tidak bisa menikmati jaringan telekomunikasi? Ya baik Firda, memang kemarin menara jaringan telekomunikasi langsung sudah diresmikan oleh Bupati Banggai Amiruddin Tamureka, dan warga sekitar mengaku bahwa selama ini sudah hampir 3 dekade atau 30 tahun itu warga tidak menikmati jaringan telekomunikasi setelah mereka masuk di wilayah Desa Ondo-Ondolu dari daerah transmigrasi. Nah biasanya warga saat sebelum ada jaringan, biasanya warga ingin berkomunikasi itu dengan mendaki bukit itu untuk mencari titik jaringan, atau mereka menempuh jarak hampir 20 km dengan kondisi jalan yang rusak parah, itu pergi di daerah yang kemudian ada jaringan telekomunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan sanak saudara mereka. Asnawi, lantas bagaimana tanggapan warga ini setelah adanya jaringan internet dibangun di Banggai? Ya, tentu wawancara saya dengan seorang warga, Mbah Mia, mengaku bahwa memang mereka cukup senang ya, karena 30 tahun tidak pernah merasakan jaringan telekomunikasi, dan ini juga sangat membantu anak-anak mereka ya, karena apalagi musim pandemi saat ini memang sangat terbatas. Dengan adanya jaringan tentu sangat membantu. Kemudian saat ini di Kabupaten Banggai juga sudah memperlakukan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga ini sangat membantu anak-anak di sana untuk bisa belajar melalui jaringan internet. Demikian Firda. Asnawi, daerah-daerah mana saja di Kabupaten Banggai sendiri yang saat ini masih blank spot begitu? Ya, rata-rata di daerah Kabupaten Banggai, daerah yang masih blank spot itu berada di daerah-daerah pegunungan, sementara di daerah pesisir itu memang rata-rata sudah terjangkau akses jaringan telekomunikasi. Misalnya, namun saat ini ada beberapa wilayah yang sementara dalam tahap pembangunan untuk tower BTS-nya, misalnya daerah-daerah pegunungan seperti daerah Maleo Jaya, itu yang dihuni oleh komunitas-komunitas adat terpencil. Nah, saat ini pemerintah kabupaten lagi menseriusi untuk pembangunan tower BTS tersebut. Demikian. Asnawi, lantas bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri untuk kedepannya begitu, terutama untuk daerah-daerah yang saat ini masih blank spot? Ya, Bupati Banggai Amiruddin Tamureka sendiri menyatakan bahwa dia menargetkan akhir tahun 2022 daerah-daerah blank spot di Kabupaten Banggai itu bisa
terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Kemudian ini juga dengan terhubungnya daerah-daerah, dengan terhubungnya jaringan telekomunikasi daerah-daerah itu bisa membantu program dia yang diberi nama ambulans daring. Jadi itu sangat membantu bila ada jaringan telekomunikasi daerah supaya ada keperluan emergensi di bidang kesehatan, itu bisa cepat direspon oleh pemerintah dengan bantuan ambulans daring itu. Tentu didukung oleh jaringan-jaringan telekomunikasi, sehingga memang di akhir 2022 nanti dia menargetkan semua daerah pasti akan terjangkau jaringan telekomunikasi. Demikian Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Amiruddin Tamureka, Bupati Banggai, dan juga warga desa Ondolu, Bahmia. Berikut liputannya untuk Anda. Langsung bisa telepon, tidak kemana-mana. Dulu sebelum ada jaringan, Ibu naik di gunung. Apakah Ibu sangat terbantu dengan adanya? Alhamdulillah sekali. Berapa lama Ibu tidak merasakan jaringan ini? 30 tahun. Berterima kasih Pak. 30 tahun. Rangkaian kedua kami melakukan peresmian tower. Kami berharap ke depan Kabupaten Banggai bisa terhindar dari blank spot, ya. Semuanya bisa terintegrasi di seluruh Kabupaten Banggai. Makanya kami giat terus melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan telekomunikasi untuk membangun tower yang ada di seluruh Kabupaten Banggai yang saat ini masyarakatnya tidak mendapatkan sinyal. Harapan kami ke depan dengan adanya sinyal ini, beberapa program-program pemerintah daerah bisa terlaksana dengan baik karena terhubung dengan beberapa jaringan yang ada di Kabupaten Banggai. Sesuai surat edaran pemerintah pusat, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas secara serentak dilakukan pada Jumat 1 Oktober 2021. Pembelajaran tatap muka dari jenjang SD, SMP maupun SMA dengan memenuhi syarat telah melakukan vaksinasi dan mendapatkan persetujuan dari wali murid. Salah satunya di SMA Negeri 2 Karimun yang melaksanakan pelaksanaan tatap muka terbatas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Yeni Hartati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yeni. Halo Firda. Ya, Yeni, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 2 Karimun saat hari ini? Baik, dari situasi pantauannya tadi pagi ya, untuk siswa-siswinya itu mereka sangat antusias ya, dan tentunya mereka bersemangat, di mana hampir 2 tahun ini mereka selama ini melakukan pembelajaran secara daring ya. Nah, namun juga terpantau juga masing-masing siswa-siswi SMA Negeri 2 Karimun itu sendiri tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Nah, tidak hanya itu ya, Firda, untuk lingkungan di SMA Negeri 2 Karimun itu sendiri terdapat ada 2 termogram atau alat pengukur suhu tubuh, kemudian dilengkapi dengan wastafel dan keran air ya, yang dilengkapi dengan sabun. Nah, itu seperti itu. Bagaimana untuk teknis PTM terbatas yang dilaksanakan di SMAN 2 Karimun ini? Baik, untuk teknis PTM terbatas ini pihak sekolah membagi 2 sesi, di mana ada sekitar 800-an lebih siswa-siswi. Mereka membagi antara sesi A dan sesi B, di mana satu kelasnya itu yang umumnya itu berjumlah 40 orang, mereka menerapkan 2 sesi A dan B 20 orang. Nah, dari sesi A minggu pertama yang dimulai akan Senin mendatang itu sesi A atau sesi pertama itu sendiri untuk 20 orang. Kemudian sesi B itunya masih melakukan daring atau luring. Nah, kemudian nanti mereka juga rolling yang sesi B itu tadi yang melakukan daring atau luring, mereka PTM, kemudian yang PTM-nya sesi A mereka daring. Nah, seperti itu. Kemudian untuk teknisnya juga siswa-siswi dari kelas 10 hingga kelas 12 itu sendiri wajib melakukan vaksinasi, di mana mereka itu dimintai menyertakan surat sertifikat vaksinasi itu baik dosis 1 maupun dosis 2. Nah, kemudian adanya surat persetujuan dari wali murid
Nah, itu juga dikumpul pada Senin mendatang. Tidak hanya itu, Firda, untuk tenaga pendidik ataupun staf TU seluruhnya sebelum melakukan pembelajaran, mereka harus melakukan pemeriksaan antigen terlebih dahulu. Hal ini tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik atau guru tersebut dalam kondisi yang baik, juga dalam kondisi yang sehat, sehingga bisa mencegah penularan dari kasus COVID-19 itu, Firda. Ya, ini kemudian terkait vaksinasi pelajar di sana seperti apa, khususnya di SMA Negeri 2 Karimun? Baik, secara umum untuk vaksinasi pelajar 12 hingga 18 tahun itu sendiri di Karimun itu yang wajib itu 24.274 orang. Nah, dari data tersebut untuk Kabupaten Karimun sendiri sudah berjalan 80%. Nah, khususnya untuk SMA Negeri 2 itu sendiri juga telah mencapai target tersebut. Mereka pihak sekolah sudah melakukan vaksinasi sebanyak 80%. Nah, tidak hanya itu, mereka juga melakukan kerjasama atau bersama Polres Karimun dengan program vaksinasi Goes to School yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kemudian mereka juga untuk pihak sekolah SMA 2 Karimun itu sendiri saat ini masih mendata ya siswa-siswa yang belum. Kadang ada siswanya yang sudah melakukan vaksin namun belum memberikan data keterangan yang lengkap kepada pihak sekolah. Mungkin seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Yani tadi juga sudah menghimpun keterangan dari bidang kurikulum SMAN 2 Karimun, Darniat, dan juga Humas SMAN 2 Karimun Desa Rai Nazri. Berikut liputannya untuk Anda. Kami tanggal 30 September di Puskesmas Karimun. Karena wilayah SMA Negeri 2 Karimun ini berada di wilayah zona Karimun. Kalau jadwal kami masuknya mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 12 siang. Tidak ada jeda istirahat, anak-anak membawa bekal masing-masing dari rumah. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir meresmikan Koperasi Elektronik Warung Gotong Royong atau e-Warung di Kelurahan Anggoya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Koperasi e-Warung Kube Jasa Program Keluarga Harapan atau PKH ini diresmikan di kediaman Ibu Sarpiah, Lorong Jambu, Kelurahan Anggoya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada Kamis 30 September kemarin. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir mengapresiasi inisiatif masyarakat membentuk koperasi untuk mewadahi masyarakat penerima PKH. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Dev yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Amelda. Halo Firda. Amelda, mungkin bisa Anda gambarkan begitu ya, apa sebenarnya koperasi e-Warung ini? Ya, baik Firda. Jadi koperasi e-Warung ini adalah inisiatif dari masyarakat penerima program Keluarga Harapan, khususnya di Kota Kendari. Koperasi e-Warung ini untuk di Kota Kendari baru ada satu, tepatnya di Kelurahan Anggoya, Kecamatan Poasia. Ya, jadi koperasi ini dibangun oleh masyarakat PKH dalam rangka untuk membantu masyarakat PKH itu sendiri dan juga masyarakat PKH yang telah graduasi, Firda. Jadi melalui koperasi ini masyarakat yang telah graduasi itu meskipun telah graduasi artinya mereka ini sudah berhenti menerima bantuan PKH dan bisa melanjutkan perekonomian mereka secara mandiri melalui koperasi ini. Jadi koperasi yang atas dasar inisiatif masyarakat Anggoya ini merupakan dari hasil e-Warung. Perlu saya jelaskan kembali, e-Warung ini diwajibkan bagi daerah PKH tersebut dari pusat. Jadi untuk di Kota Kendari, Firda, ada 13 e-Warung. E-Warung ini adalah elektronik warung gotong royong. Ada 13 e-Warung yang ada di Kota Kendari, salah satunya tadi di Poasia. Dan e-Warung ini berfungsi untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tak perlu jauh-jauh ke pos ataupun ke BRI Link untuk
menarik bantuan yang mereka peroleh. Seperti itu, Firda. Amelda, siapa saja yang masuk ke dalam kategori graduasi PKH ini? Baik, Firda. Graduasi PKH ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah graduasi alami dan juga graduasi mandiri. Graduasi alami ini berarti para PKH secara langsung tidak memenuhi komponen untuk mendapatkan PKH. Ya, komponennya itu ada 3, komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan juga bantuan sosial, keselamatan sosial. Ya, yang masuk dalam kategori komponen untuk PKH ini diantaranya adalah balita, anak usia pendidikan SD, SMP, SMA, lansia, dan juga ibu hamil. Jadi ketika kepala keluarga itu sudah tidak memiliki 4 komponen tersebut, maka secara alami dia menjadi graduasi atau keluar dari PKH tersebut. Nah, kemudian untuk PKH mandiri berarti si penerima PKH ini secara mandiri menyatakan bahwa dirinya telah sejahtera atau mampu dari program yang ia peroleh, sehingga dia menyatakan bahwa dirinya telah mampu dan keluar. Jadi PKH itu akan diberikan kepada masyarakat lainnya yang belum sempat mendapatkan PKH ini. Seperti itu, Firda. Amelda, terkait bantuan yang diterima oleh para peserta PKH begitu ya di Kota Kendari ini, apa saja bantuannya? Baik, tentunya yang pertama adalah uang tunai yang diperoleh, dan untuk diketahui tahun 2021 ini Kota Kendari mendapatkan sekiranya 80 miliar rupiah. Itu yang terbagi 60 miliar khusus untuk PKH sendiri, dan kurang lebih 30 miliarnya itu untuk bantuan pangan non tunai. Ya, selain uang tunai dan bantuan pangan non tunai tersebut, masyarakat yang masuk dalam PKH ini juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan BPJS. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir dan juga Kepala Dinas Sosial Kota Kendari Abdul Rauf. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kan e-warung ini sudah menjadi syarat ya dari penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Mereka menerimanya dalam bentuk sembako. Nah, nanti lewat e-warung inilah kemudian disalurkan. Nah, ini inisiatif yang bagus dengan diwadahi koperasi, sehingga nanti hasil dari e-warungnya itu dirasakan semua anggota. Nah, ini saya kira pola yang bagus. Yang mudah-mudahan nanti ini bisa jadi pilot project buat kelompok-kelompok PKH yang lain. Dengan program PKH ini, alhamdulillah kita rasakan betul ya bahwa dengan bantuan ini masyarakat terbantukan. Mungkin bagi sebagian orang nilainya tidak seberapa, tapi bagi mereka itu betul-betul sangat terasa karena dapat sembako, ya dapat juga kemudian beberapa bantuan yang lain. Pertama, mereka juga dari e-warung sudah punya koperasi. Ini semua murni dari program Keluarga Harapan. Ya, Pak Wali juga meresmikan koperasinya berupa koperasi Simpang Pinjam. Kemudian juga dari beberapa tahun ini program PKH ini ada 4 tadi keluarga kita yang menyatakan dengan jelas bahwa dia sudah mampu, dia keluar dari program PKH ini. Ini satu kesyukuran kita bahwa pelan-pelan masyarakat kita sudah ingin melepas diri dari program ini dan memberikan peluang kepada yang lain. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.